Mesias apa namanya? Yang berasal dari Isai. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio sini. Ya, kita akan bahas lagi kelanjutan soal Donitan. Jadi kita akan fokus membahas Donitan Kainama ya. Karena mereka paling banyak dan paling eksis untuk menjelek-jelekkan Kristen. Yang lain sebenarnya ya udahlah, kasih tinggal aja mereka. Tapi kalau ada ya kita akan bahas juga. Tapi kita fokus dulu untuk Donitan nih. Dia mengatakan bahwa Yesus itu ya dia bukan keturunan Daud. Katanya gara-gara yang keturunan Daud itu adalah Yusuf. Sedangkan Yusuf itu kan bukan bapak kandung dari Yesus. Sehingga Yesus nggak bisa dikatakan bahwa dia adalah anak Daud. Nah, ini repot nih. Orang ini repot nih. Karena kalau saya tuntut balik untuk membuktikan adakah data-data dari kitabmu yang menunjukkan bahwa Isa Al-Masih bukan keturunan dari Daud. Ya, coba tunjukin. Ya, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu dan kita dengar videonya dulu. Kan Mesias yang mereka maksud yang akan datang itu, dalam pandangan mereka, Bapak juga kan pasti bisa baca di PL, bahwa yang akan datang itu kan dalam Mesias apa namanya? Yang berasal dari Isai. Ya kan? Ayahnya Daud. Dia harus keturunan Daud aja pokoknya. Melalui jalur Salomo. Betul kan, Pak? Menurut pandangan Yudaisme juga, Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang benar-benar manusia. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Ini pandangan mereka. Pandangan Yudaisme. Oke, video itu jelas ya mengatakan bahwa dia berusaha untuk menanyai benarkah Yesus ini anak Daud, keturunan dari Daud. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak mengakui bahwa dia adalah anak Daud. Nah, kita akan coba buktikan ini cuy. Kita akan buktikan dengan baik, tapi kita akan lihat dulu dalam kitab Roma 1 ayat 3. Dikatakan di situ ya, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dikatakan di situ ya, secara daging, menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Kok bisa ya? Roma 1 ayat 3 mengatakan bahwa Yesus adalah secara daging keturunan Daud. Tapi kenapa si Donitan ini ngomong bahwa tidak, Yesus bukan keturunan Daud? Coba buktinya apa? Kamu bisa membuktikan apa enggak? Kalau berbicara soal orang Yahudi kan nggak percaya Yesus itu anak Daud. Oke, saya akan memberikan argumentasi beberapa hal. Kenapa Yesus dikatakan menurut daging adalah diperanakkan dari keturunan Daud? Ya kalau misalnya mereka tidak percaya Yesus itu dari keturunan Daud, ngapain dibilang diperanakkan secara daging dari keturunan Daud? Kalau dia kan mengatakan bahwa Yusuf nggak masuk lah, karena Yusuf itu kan bukan bapak kandungnya, kecuali Maria. Ya, kalau kita melihat ke sini berarti ada kemungkinan bahwa Maria ini sebenarnya keturunan Daud juga. Benar nggak? Tapi kita akan lihat argumentasinya. Yang pertama, coba buka dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16. Semua dibaca dengan baik dan saya mau fokus di ayat 16. Dikatakan seperti ini. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di sini memang dalam kitab Matius menunjukkan bahwa Yusuf itu anak Yakub. Yang mana Yakub ini punya anak Yusuf. Bolak-balik Yusuf mana Yakub. Tapi Yusuf ini adalah suami dari Maria. Kalau kita hanya merujuk ke dalam bagian ini, kita akan melihat bagaimana kok kesannya Yesus ini kok bukan langsung dari anak Daud ya. Tapi sebenarnya argumentasi itu nggak bisa juga kalau dibilang ya. Kenapa? Karena Yusuf ini kan suami sah dari Maria. Suami sah dari Maria, sehingga anak yang dilahirkan Maria itu jelas anak dari Yusuf. Walaupun secara daging itu bukan anaknya Yusuf. Karena yang berkarya dalam diri Maria adalah Roh Kudus. Membentuk sehingga terjadilah manusia, yang mana manusia ini adalah inkarnasi, bukan reinkarnasi ya. Reinkarnasi itu hidup kembali, itu nggak ada di ajaran Kristen. Tapi inkarnasi, masuk ke dalam daging Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Sebenarnya kalau dilihat dari secara silsilah ya Yesus itu anak Daud gitu loh. Tapi kok bisa dalam kitab Roma dikatakan Yesus secara daging itu adalah anak Daud? Coba kita buka dalam Lukas 3:23 ya. Menyebut di situ bahwa Eli adalah ayah dari Yusuf.
Coba ya, Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, kalau teman-teman cermat memahami ini, dalam kitab Matius dikatakan Yusuf adalah anak Yakub. Kemudian di dalam kitab Lukas, kenapa dikatakan Yusuf adalah anak Eli? Kenapa bisa? Kok bisa bapaknya beda ini Yusuf ini? Sekarang teman-teman, kalau teman-teman lebih cermat memahami ini, kitab Matius itu sebenarnya menunjukkan Yusuf yang adalah keturunan Daud dari Salomo. Tetapi di dalam kitab Lukas itu menunjukkan yaitu Maria yang adalah keturunan Daud juga dari keturunan yang bukan Salomo. Sehingga kalau dikatakan Eli adalah memiliki anak Yusuf, itu bisa jadi Yusuf ini sebenarnya anak mantu dari Eli, atau Eli ini sebenarnya adalah papa dari Maria. Sehingga hal ini make sense ketika dikatakan bahwa Lukas, Yusuf adalah anak dari Eli. Di dalam Matius dikatakan Yusuf adalah anak Yakub. Anak Yakub yang artinya Yusuf adalah keturunan dari Salomo, anak Daud. Jadi ini dua anak yang berbeda ya. Salomo dalam Matius, Nathan dalam Lukas. Sehingga dua-duanya sebenarnya baik Maria maupun Yusuf semuanya itu sebenarnya keturunan Daud. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam Roma 1 ayat yang ketiga, Yesus adalah anak Daud secara daging. Dan kalau kita cermati, sebenarnya beberapa kali Yesus juga dipanggil sebagai Yesus anak Daud. Semua orang juga tahu bahwa Yesus ini anak Daud, bahkan orang Yahudi. Dalam Matius 15 ayat 22 dikatakan di situ, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di situ dikatakan bagaimana Yesus dipanggil dan katakan kasihanilah aku anak Daud. Menyebut lagi di situ dikatakan anak Daud. Dalam Matius 20 ayat 30 dikatakan di situ ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Ada dua orang buta juga yang menunjuk dan memanggil Yesus dengan sebutan Yesus anak Daud. Dan Yesus konfirmasi itu, iya memang karena dia sadar bahwa dirinya adalah anak Daud gitu loh. Jadi apalagi yang jadi persoalmu Donditan? Kamu sendiri mengatakan bahwa Yesus bukan anak Daud. Orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus bukan Daud. Lah, sekarang orang Yahudi di situ pun semua orang dalam kisah ini kan ya orang Yahudi gitu. Dan mereka pun memanggil Yesus sebagai sebutan anak Daud. Kamu cari bukti apa lagi? Kalau kamu merujuk ke Yahudi zaman sekarang, ya nggak bisa itu dijadikan sebagai rujukan. Yahudi pada zaman Yesus itulah yang bisa dijadikan rujukan. Dalam Matius 21 ayat 9 dikatakan di situ, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Di situ dikatakan bagaimana orang banyak memanggil Yesus Hosana, Yesus anak Daud. Semua orang banyak memanggil Yesus anak Daud. Dua orang buta memanggil Yesus anak Daud. Perempuan yang anaknya sakit memanggil Yesus anak Daud. Mereka hidup di zaman Yesus dan Yesus tidak menentang sama sekali bahwa dia dipanggil sebagai anak Daud. Itu kan mengkonfirmasi bahwa Yesus ini dari keturunan Daud. Kamu mau cari apa lagi Donditan? Buktikan ada catatan yang bukan bukan catatan zaman sekarang, tapi catatan itu yang berasal dari zamannya Yesus. Begitu loh. Apakah kalau bisa sih catatan dari agamamu sendiri? Saya lucu juga ya, kamu membela Islam, tapi dengan argumentasi Yahudi. Emangnya Islam nggak punya argumentasi sendiri yang menunjukkan bahwa Yesus bukan anak Daud? Nah inilah yang saya maksud. Bagaimana kamu sebenarnya agamamu apa? Kok agamamu Islam tapi argumentasi Yahudi yang kamu pakai? Nggak nyambung gitu loh. Kamu juga kan pembenci Yahudi gitu loh. Argumentasi saya yang terakhir. Pada waktu itu orang Majus mencari Yesus. Dia pergi ke Herodes. Kemudian Herodes dia tanya kepada ahli-ahli Taurat yang adalah orang Yahudi. Dan mengatakan di manakah Mesias itu akan lahir.
Orang-orang ahli Taurat ini mengatakan pada Herodes, dia akan lahir di Bethlehem dan dia akan menjadi raja. Dan kemudian Herodes pergi mencari setiap anak di bawah 2 tahun dan dibantai dengan harapan salah satu Mesias di situ akan mati. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Malaikat memberitahu Yusuf dan akhirnya Yusuf membawa Yesus ke Mesir selama 2 tahunan. Dan di sini sebenarnya saya mau katakan, yang konfirmasi bahwa di Bethlehem lahir seorang Mesias itu siapa? Yang mengkonfirmasi adalah ahli-ahli Taurat yang adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengakui bahwa Yesus itu anak Daud. Jadi tidak seperti apa yang kamu bayangkan argumentasimu. Sekali lagi saya katakan, argumentasi yang sangat-sangat mentah, sangat-sangat tidak bisa jadi argumen yang matang yang bisa mematahkan bahwa Yesus adalah anak Daud. Minta maaf, terlalu receh. Luis Prastio sini. God be with you all.